sesi yang berikutnya setelah kita beristirahat. Kita akan lanjutkan laporan orientasi. Terima kasih untuk Pak Sekretaris dan Pak Usman yang telah hadir. Dan terima kasih Mas Doni yang menyampaikan nanti presentasinya dengan judul pelaksanaan edukasi pemeliharaan dan penggunaan alat pemadam api ringan kepada masyarakat oleh Dinas Pemadam Kebakaran dilaksanakan. Untuk waktu dan tempat, monggo dipersilakan waktu paparan 15 menit. Ya, terima kasih Bapak Thomas dan selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Eko, Bapak Ahmad Usman dan Bapak Thomas Subagio. Perkenalkan, nama saya Damasus Doni Triharyanto dengan NIPPK 1981 12 09 204 211005 Jabatan Pemadam Kebakaran Pemula. Kami mau memaparkan tentang edukasi pemeliharaan dan penggunaan alat pemadam api ringan yang disingkat APAR kepada masyarakat oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta. Mau operatornya sir. Wis jadi operator di Satria. Pendahuluan. 1. Sebagai ASN berstatus P3K, pemahaman nilai dasar ASN seperti akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi sangat penting. 2. Di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta, tugas pemadam tidak hanya sebatas memadamkan api, tetapi juga memberi edukasi kepada masyarakat tentang pencegahan kebakaran, termasuk cara penggunaan APAR. 3. Rendahnya literasi masyarakat mengenai APAR menjadi tantangan utama. Melalui kegiatan orientasi P3K diharapkan mampu menerapkan nilai-nilai ASN dalam pelayanan publik melalui edukasi yang humanis dan komunikatif. 4. Kegiatan ini menjadi sarana pembelajaran bagi P3K sekaligus wujud sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun budaya sadar kebakaran demi menciptakan lingkungan yang aman dan tanggap terhadap resiko kebakaran. Maksud dan tujuan. Maksud, peserta mampu memahami program orientasi serta mengenal nilai dan etika instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dalam mendukung pencapaian visi misi organisasi. Peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Tujuan. 1. Nilai dan etika. Mengenal tugas dan fungsi ASN di lingkungan Dinas Pemadam Kota Surakarta. 2. Pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah, pemahaman dan penyediaan informasi kepada pegawai pemerintah dan dengan perjanjian kerja. 3.
Ketiga, diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerja. B. Tujuan teknis, memberikan pemahaman tentang fungsi dan jenis-jenis APAR, mengedukasi masyarakat tentang teknik penggunaan APAR secara benar dan aman, menjelaskan cara pemeliharaan rutin APAR agar tetap dalam kondisi siap pakai, meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi kebakaran. Visi Kota Surakarta. Visi Kota Surakarta adalah Surakarta kota budaya yang mandiri, maju dan sejahtera. Visi Kota Surakarta jangka menengah periode 2001 sampai 2026 yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif dan sejahtera. Misi Kota Surakarta. 1. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. 2. Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. 3. Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan. 4. Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. 5. Mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit, kolaboratif, berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. 6. Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. 7. Mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antarumat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Rencana strategis Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta. Tujuan utama, mewujudkan pelayanan dalam pemadaman kebakaran dan pengawasan secara cepat dan efektif. Tujuan khusus. 1. Mewujudkan waktu tanggap darurat serta penanggulangan kebakaran dalam WMK. 2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik. 3. Meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat Kota Surakarta. Rencana hasil kerja P3K. Hasil identifikasi hasil identifikasi isu mengenai pelaksanaan edukasi, pemeliharaan dan penggunaan alat pemadam api ringan atau APAR kepada masyarakat oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta, yaitu 1. Rendahnya tingkat literasi masyarakat tentang APAR. 2. Keterbatasan sumber daya dalam pelaksanaan edukasi. 3. Belum terintegrasinya edukasi APAR dalam program keselamatan lingkungan. 4. Kurangnya monitoring dan evaluasi pasca edukasi. 5. Minimnya pemanfaatan media digital dan inovasi edukasi. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan edukasi pemeliharaan dan penggunaan alat pemadam api ringan kepada masyarakat oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta antara lain: 1. Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat. 2. Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. 3. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung edukasi. 4. Tidak adanya kurikulum atau modul edukasi yang terstandar. 5. Minimnya kerjasama lintas sektor dan komunikasi. Perencanaan pelaksanaan edukasi, pemeliharaan dan penggunaan alat api ringan APAR kepada masyarakat Surakarta.
rencana edukasi apar oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta dilakukan secara sistematis berbasis hasil identifikasi masalah. Tim lintas bidang dibentuk untuk menyusun jadwal kegiatan, anggaran, dan strategi pelaksanaan. Referensi utama meliputi SOP Pemadam Kebakaran Nasional, modul BNPB, dan panduan NFPA. 3. Kegiatan mencakup penyuluhan langsung, pelatihan praktik, distribusi media edukatif, serta pemanfaatan media digital. 4. Pendekatan partisipatif dilakukan dengan melibatkan RT, RW, kelurahan, sekolah, dan pelaku usaha. Masyarakat. 5. Masyarakat dilibatkan melalui pembentukan komunitas relawan kebakaran. Kurikulum disusun agar sesuai dengan karakteristik peserta berdasarkan usia, pendidikan, dan profesi. 6. Evaluasi juga dirancang sejak awal dengan indikator keberhasilan jumlah peserta, peningkatan pemadaman, dan laporan penggunaan apar. 7. Keseluruhan kegiatan ini mendukung visi Surakarta sebagai kota tangguh bencana dan menciptakan budaya sadar kebakaran berbasis komunitas. Pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan. A. Sosialisasi dan pelatihan tatap muka seperti pemukiman padat, sekolah, pasar, dan UMKM. Materi mencakup pengenalan jenis apar, teknik penggunaan, serta praktek langsung. Tugas yang terlibat telah dibekali kemampuan komunikasi publik. B. Penyebaran media informasi. Dinas memproduksi leaflet, poster, dan banner berisi panduan penggunaan apar. Media dipasang di tempat umum seperti kantor, kelurahan, dan balai warga agar mudah diakses masyarakat. C. Pemanfaatan media digital. Konten edukasi berbentuk video, infografis, dan kampanye keselamatan dipublikasikan melalui media sosial seperti Instagram dan YouTube. Juga dikembangkan aplikasi panduan interaktif penggunaan apar. D. Kolaborasi lintas sektor. Di dinas menjalin kerjasama dengan BPBD, kelurahan, komunitas, dan lembaga pendidikan edukasi, terintegrasi dengan program lokal seperti Posyandu dan PRB. E. Kendala pelaksanaan. Beberapa tentang seperti cuaca, beberapa tantangan seperti cuaca, keterbatasan personil, dan partisipasi warga diatasi dengan penjadwalan ulang seperti pembagian tim efektif. F. Dampak awal pelaksanaan. Masyarakat mulai menyediakan apar secara mandiri dan mampu menangani kebakaran ringan sebelum tim pemadam datang. Hal ini menunjukkan peningkatan kesadaran dan kapasitas warga evaluasi kegiatan. 1. Evaluasi kegiatan edukasi apar oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta dilakukan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan, kendala teknis, dan dampak terhadap masyarakat. 2. Metode pre-test dan post-test digunakan untuk menilai peningkatan pemahaman peserta. Hasil menunjukkan
peningkatan signifikan dalam penguasaan materi dan keterampilan dasar penggunaan rapat. 3. Evaluasi teknis mencakup ketepatan waktu, kesiapan alat, serta efektivitas instruktur. Kendala seperti keterlambatan peserta dan keterbatasan alat berhasil diatasi dengan improvisasi. 4. Selain itu, evaluasi menunjukkan tumbuhnya inisiatif warga seperti pembentukan kelompok relawan dan pelatihan mandiri. 5. Hasil evaluasi menjadi dasar perbaikan program ke depan dan mencerminkan penerapan nilai ASN, terutama akuntabilitas dan perbaikan berkelanjutan. Rencana kerja menengah. 1. Rencana kerja menengah tahun 2025 sampai 2027 berfokus pada peningkatan literasi dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap kebakaran melalui edukasi penggunaan APAR. 2. Tahun 2025 kegiatan diarahkan pada peningkatan kesadaran awal melalui sosialisasi di 20 kelurahan, distribusi 5.000 leaflet dan pelatihan di 10 titik. Targetnya adalah lebih dari 1.000 peserta dengan 70% diantaranya memahami fungsi APAR. 3. Tahun 2026 fokus bergeser ke perluasan jangkauan edukasi dengan pendekatan digital dan komunitas. Kegiatan mencakup pembuatan 10 video edukatif, peluncuran aplikasi interaktif, dan pelatihan kader relawan di 30 RW. Targetnya 60% RW memiliki relawan yang terlatih dan 500 rumah tangga mulai memiliki APAR mandiri. 4. Tahun 2027 menitik beratkan integrasi edukasi dalam sistem penanggulangan bencana lokal. Kegiatan meliputi penyusunan modul edukasi baku, integrasi ke program PRB, BPBD, serta simulasi gabungan di 5 wilayah kota. Target utama adalah edukasi menjadi bagian program kelurahan tangguh bencana serta meningkatkannya kesiapan masyarakat menghadapi kebakaran secara kolektif dan terstruktur. Kesimpulan, kegiatan edukasi pemeliharaan dan penggunaan APAR oleh Dinas Pemadam Kota Surakarta terbukti penting dalam pembangunan budaya sadar kebakaran di masyarakat. Program ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan teknis penggunaan APAR, tetapi juga mendorong kesiapsiagaan warga dalam menghadapi kebakaran ringan secara mandiri. 2. Tentang utama yang dihadapi meliputi rendahnya literasi masyarakat, terbatasnya sumber daya, serta kurangnya integrasi dengan sistem tanggap darurat komunitas. Namun, implementasi kegiatan telah menunjukkan hasil positif, termasuk peningkatan pemahaman, partisipasi warga, dan terbentuknya relawan. Saran 1. Sebagai saran, perlu adanya peningkatan kualitas dan cukupan edukasi secara berkelanjutan, termasuk pengembangan media digital dan modul edukasi terstandar. 2. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta juga disarankan memperluas kerjasama lintas sektor agar edukasi lebih menyentuh semua lapisan masyarakat. Monitoring dan evaluasi pasca kegiatan harus diperkuat untuk mengukur efektivitas dan dampak jangka panjang. 3.
strategi tersebut Kota Surakarta dapat menjadi kota tangguh kebakaran berbasis partisipasi masyarakat. Sekian dan terima kasih laporan dari kami. Terima kasih untuk Mas Damasus Doni yang telah menyampaikan laporan orientasinya. Monggo Pak Sek, Pak Eko, untuk saran dan masukannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk kehadirannya mentor Usman, dan penyelamatan dan koordinator Mas Thomas, kemudian tim dokumentasi Mas Satria, Mas Rehan, untuk terkhusus pada Mas Damasus dari Tri Haryanto. Sebenarnya saya banyak pertanyaan, Mas. Siap. Jadi ada 50, cuma saya tanyakan 2 saja. Siap. Kemudian menguasai materi. Pertama ada 2 pertanyaan. Satu, kan ada kekurangan atau kendala dalam sosialisasi atau edukasi dengan apa. Nanti jelaskan tentang gambarannya, dan kemudian saya gambaran. Nah, saya mau melihat sisi plusnya yang Anda miliki untuk sebagai calon edukator. Jadi setidaknya kita tahu ada calon edukator satu yang nanti bisa mengembangkan ilmunya pada rekan-rekan yang lain. Jadi kalau ada kekurangan, sebenarnya kita sudah punya calon edukator. Itu Mas. Ini Tri Haryanto. Monggo 2 pertanyaan itu aja dari saya. Betul. Untuk kendala edukasi, kendala yang dihadapi ini satu, kurangnya hendaknya kesadaran masyarakat tentang cara penggunaan APAR. Terus kedua, keterbatasan sumber daya manusia. Yang ketiga, belum adanya kurikulum edukasi seperti alat simulasi dan media visual. Yang satu tadi adalah yang ditanyakan. Nilai lebih jenengan dalam hal untuk edukasi ini apa? Kemudian punya kelebihan apa? Saya dulu. Untuk kelebihannya, pertama kita harus secara rutin untuk mengadakan pelatihan tentang APAR. Jadi nanti sejaknya itu kita nggak kesulitan bahwa sudah ada calon untuk yang bisa menjadi seorang Bukan referensi. nah gitu loh. Kelebihannya mungkin paling murah tempatnya jenengan gitu loh. Saya bisa mengadakan pelatihan secara mandiri, terus pembentukan tim kebencanaan. Ya, jadi jenengan punya nilai plus yang bisa jenengan keluarkan pada rekan-rekan yang kayaknya belum punya skill. Jadi nanti dinas juga tidak akan terlalu banyak terpaku untuk meningkatkan SDM, tapi jenengan bisa membantu meningkatkan SDM. Masalahnya dengan melakukan bagaimana anggaran, tidak harus pelatihan khusus, tapi kan bisa dipelajari yang mendapat diperoleh langsung dari Banyuwangi. Itu saja. Terima kasih masukan dan pertanyaan. Iya. Matur nuwun Mas Thomas atas waktu yang diberikan pada kami. Ini terkait apa dok? Edukasi pemeliharaan dan penggunaan alat pemadam api ringan. Oke, Mas Doni. Kira-kira yang paling penting perlu dirawat salah satu APAR itu apa komponennya Mas Doni supaya ya tidak rusak atau tidak mudah atau tidak cepat expirednya kan itu komponennya apa aja yang ada dalam APAR dan yang paling
perlu dirawat itu apanya gitu, selangnya apa anginnya gitu. Dan yang kedua, untuk edukasi ke masyarakat. Nah, ini tadi kok biah ke relawan-relawan kayaknya punyanya BPBD tadi itu dihilangkan aja. Langsung aja kita bekerja sama dengan wilayah, pemangku wilayah, kelurahan. Nah, di sana ada komunitas-komunitas yang di bawah pembinaan Damkar, itu lebih efektif daripada melibatkan daripada teman-teman BPBD. Bukan berarti kita mengabaikan BPBD ya, karena Akpar ini kan cenderung ke pemadaman api, ini backbone-nya di Damkar. Ini mungkin supaya lebih efektif dan efisien, langsung aja kita bekerja sama dengan pemangku wilayah. Dalam hal ini ya kelurahan, RT, RW. Mungkin 2 hal itu Mas Deni. Yang pertama untuk pemeliharaan Akpar, yang perlu utama dipelihara adalah dalamnya Akpar supaya tidak mudah menggupal atau merengkel. Isinya itu ya? Iya, isinya dengan cara dibalik 1 kali, 2 kali sampai 4 kali. Yang kedua, tekniknya gimana? Mungkin ada contoh aparnya dinas mungkin bisa diambil Mas Deni. Adakan dengan ada yang keras supaya masyarakat biar tahu. kita ambil Akpar lalu dibalik aja ya, supaya tidak mudah menggupal dalamnya. Sama yang kedua, cara penempatan. Biasanya 1,20 meter Dari lantai. 1 meter, 2. lebih samun. Iya. Jangan ditaruh di bawah karena mudah ropos untuk besinya. Terus Terus untuk cara perawatan yang lain, kita lihat ya, meter kontrolnya. Kalau sudah turun di 0, berarti tidak bisa digunakan. kenapa itu? Itu Tekanannya habis atau bocor. Jadi kalau ada kebakaran, Depo tidak bisa digunakan. Sekian kan. Ya, terima kasih Mas Deni untuk kepalanya dan Pak Usman. Ini kan menambah di sini di perencanaan pelaksanaan edukasi. Di sini cuma panduannya modul BNPB sama panduan RFPA. Karena di Indonesia itu harusnya SNI-nya. Iya. Nah, SNI yang mau dicari, tidak saya carikan. Itu di SNI 03-1745-2000 itu tentang tata cara pemberian dan pemeliharaan alat pemadam kebakaran api ringan. Sini banyak sekali banyak mohon dimasukkan biar apa ya, saya masyarakat itu pasti sekarang merahnya sama mau masuk. Bahwa kita belum bersertifikat, tapi kalau kita paham aturannya kita tahu. NFA apa itu nanti di buku 1 ini akan dibuat atau modul yang dimasukkan kesadaran penjagaan sama kembali literaturnya yang dipakai. Oke, terima kasih Mas Doni untuk materi
dan dokumentasi sekalian di timestamp dan 2 kali. Langkah administrasinya Pak Sek. Nah, Pak Sek jadi pesan tadi dari awal saya yang menerangkan. Nah, lebih dia. Foto dulu. Ya, sudah. Langsung mata ada sini, Mas. Terima kasih. Cek apa? Ilmunya dulu tenang, Mas. Ajak dong. Ajak.